Selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom kami ucapkan kepada saudara. Mari saudaraku pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Kita bawa hidup kita. Kita bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku ada sebagaimana Ku ada. Kami berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Terima kasih.
Dia kesetiaan, kasih sayangmu, kebaikanmu, itulah yang meneguhkan hati kami, itulah yang menghiburkan jiwa kami. Tenanglah jiwa kami ada bersama denganmu. Selama kami masih terhubung dengan Kristus lewat doa dan penyembahan kami setiap pagi, maka Kristus menjadi sumber segala berkat bagi kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ajaiblah segala karya Tuhan. Haleluya. Setiap kami menikmati lawatan dan kuasa Tuhan. Dan kami setiap saudaraku ini, mereka yang ada di rumah, sungguh menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan. Mereka dihiburkan, mereka diteguhkan, mereka dipuaskan dalam hadirat. Terima kasih. Seperti kami menikmati hadirat Tuhan, demikian umatmu di rumah-rumah, dimanapun di seluruh Indonesia ini, menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Urapi kami. Kami siapkan hati kami pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami menerima firman sebagai kebenaran yang memerdekakan kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudaraku. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Yesus kita baik, Tuhan kita luar biasa. Tuhan setia mengasihi kita. Pagi hari ini saya menyapa semuanya saudara. Haleluya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Saya kembali dengan Ibu Esther akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Hari ini kita bersyukur karena kita akan memulai pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai 31. Haleluya, saya sangat bersyukur, saya sangat bangga, saudaraku, saya sangat dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan kita sudah menyelesaikan kitab Yohanes, Kisah Para Rasul, dan Roma, saudaraku. Dan hari ini kita akan memulai 1 Korintus. Firman Tuhan yang sangat luar biasa akan kita terima pada saat ini. Olehnya jangan lewatkan tiap-tiap pagi, karena ada firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kita. Saya sendiri sungguh sangat diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Setiap kali saya membaca firman Tuhan ini dan mempersiapkannya, saya semakin diberkati oleh Tuhan. Saya semakin dibentuk oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini, saudaraku, supaya hati ini, hidup ini berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan mulai membacanya, saudara. Tanpa berlama-lama, saya akan membaca dari 1 Korintus ini pasal 1. Nanti akan saya mulai ayat yang pertama, saudara, dan saudara kita Apolnia Sitanggang akan melanjutkan bersama dengan saudara ayat yang kedua. Mari bacalah dengan baik, saudaraku, sehingga firman Tuhan ini akan sungguh memberkati kita. Saya akan mulai surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Salam dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur, ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan
kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Perpecahan dalam jemaat ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah memberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Cleo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hikmat Allah dan hikmat manusia, ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31 bersama-sama saudara. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Ajaiblah Dia. Kalau saya saudara kasih, kalau kita mau membahas firman Tuhan ini lebih dalam lagi, menyelidiki lebih dalam lagi, oh sangat luar biasa saudara. Hanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini juga sangat luar biasa. Ayat demi ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena waktu kita sedemikian rupa, sehingga saya menyampaikan hal-hal yang simpel-simpel saja saudaraku, tapi kiranya ini sungguh-sungguh memberkati kita. Dan memang harus memberkati kita pasti.
Sepanjang kita membuka hati, karena ini bukan hasil pemikiran Ibu Esther, bukan perkataan-perkataan Ibu Esther, tidak. Tapi firman ini adalah firman Tuhan, dan firman ini adalah Tuhan sendiri. Di mana firman Tuhan diberitakan, suatu kuasa Allah bekerja, Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, maka Tuhan berkenan dan Dia akan memberkati kita. Saudaraku, dikatakan ayat yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita dipanggil menjadi orang kudus. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dari Sosthenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Jadi kita dipanggil menjadi orang-orang kudus Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipilih, dipisahkan. Di dalam Kristus kita, saudara yang kekasih, menjadi kaya dalam segala hal. Tentang pengudusan ini sudah kita bahas pada waktu dalam kitab Kisah Para Rasul. Apa itu artinya dikuduskan? Kitab Roma, apa itu artinya dikuduskan? Dikuduskan, dipisahkan dari hal-hal duniawi, saudara yang kasih, dan berpihak kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih, kita telah dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara, rasul-rasul ini telah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, saudara yang kasih, dan dipisahkan dari keadaan-keadaan dunia ini. Sekalipun kita masih tinggal dalam dunia, tapi kita sudah dipisahkan oleh Allah untuk kemuliaan bagi namanya dan berpihak kepadanya. Dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, dipisahkan, dikuduskan, maka sepanjang kita terhubung dengan Kristus Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang sangat kaya dalam segala hal. Dikatakan tadi di sini, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Dan kita tahu bagaimana kaya dalam perkataan. Allah menciptakan dunia ini dengan perkataan, dengan hikmat, dengan perkataan. Saudara yang kasih, dengan berfirman. Dia berkata, jadilah engkau terang, jadilah engkau bumi, jadilah engkau cakrawala, jadilah engkau benda-benda penerang, jadilah engkau tumbuh-tumbuhan, jadilah engkau ikan-ikan di laut. Semuanya jadi. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan kuasa. Apa yang dikatakan oleh Allah itu, maka semuanya jadi. Firman Tuhan berkata kepada kita yang telah dipilih Tuhan pada saat ini, sepanjang kita telah dipilih oleh Tuhan dan tetap terhubung kepada Tuhan, maka Allah Kristus menjadi sumber segala berkat bagi kita. Kita menjadi kaya dalam segala hal. Kita kaya dalam perkataan dan dalam pengetahuan. Ayat yang ketujuh dikatakan, saudara, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Saudara yang kekasih, Paulus memuji jemaat Korintus karena Allah mengaruniakan kepada mereka kasih karunia. Karunia, ada 9 karunia, saudara. Ya, nanti kita akan pelajari itu berikutnya. Semakin maju kita 1 Korintus ini, saudara yang kasih, Allah mengaruniakan kasih karunia, karunia-karunia Roh Kudus kepada jemaat Korintus ini. Maka Paulus memuji mereka. Saudaraku, sangat diperlukan, sangat penting karunia itu di dalam menjalankan pelayanan kita. Adalah hamba Tuhan yang gagal untuk kita bisa saling mengasihi, saling menyatakan kasih tanpa karunia Roh Kudus. Ada 2 yang diberikan Tuhan, saudara yang kekasih, ya. Dan ini sebenarnya satu, saudara kasih itu, saudara yang kasih, ya, buah Roh Kudus itu adalah hasil pekerjaan kita. Namun pertama adalah kasih itu dicurahkan dalam hati kita. Kemudian Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, penguasaan dan seterusnya, penguasaan diri 9. Dan ada lagi yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita kerjakan, ya. Dan ada lagi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia. Karunia ini pemberian Allah. Untuk apa diberikan Tuhan karunia itu? Karunia itu diberikan oleh Tuhan untuk membangun jemaat, untuk meneguhkan, untuk menguatkan. Makanya karunia itu sungguh sangat diperlukan oleh kita, oleh hamba-hamba Tuhan yang menjalankan pelayanannya. Untuk apa, saudara? Untuk menolong orang-orang yang percaya, untuk saling menguatkan, saling menolong, saudara yang kasih. Dan
saudara yang kasih, menyatakan kuasa Allah. Dengan adanya karunia, saudara yang kasih, karunia kesembuhan, maka orang-orang yang sakit disembuhkan. Petrus berkata, saudara, ketika dia melihat seorang lumpuh di pintu gerbang bait indah itu, emas dan perak tidak ada padamu, karena dia lumpuh sejak lahirnya, belum pernah berjalan. Dia ada didudukan di situ di pintu gerbang bait indah itu, hendak meminta sedekah. Dan ketika Petrus lewat, dia pun menatap Petrus, saudara. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalan. Oh, dia bangkit dan berjalan. Maka semua orang melihat itu. Orang yang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Betapa sukacitanya, betapa bahagianya yang orang lumpuh itu. Betapa bahagianya keluarga yang lumpuh itu. Betapa bahagianya orang-orang yang selama ini dia memberikan sedekah. Sekarang melihat orang lumpuh itu telah berjalan. Kenapa bisa berjalan? Karena ada karunia Allah pada Petrus. Betapa pentingnya karunia itu. Bagi saya betapa pentingnya karunia itu. Supaya pemberitaan ini bukan hanya kata-kata, bukan hanya muluk-muluk, tapi sungguh-sungguh dibuktikan. Kuasa Allah itu menjadi bukti. Mari pada saat ini Tuhan juga memberikan kepada kita semua yang diselamatkan oleh Tuhan, yang merindukan kuasa Tuhan itu. Hari ini terimalah karunia daripada Allah itu. Nah, saudara yang kekasih, jadi Paulus juga melatih orang-orang Korintus itu, saudara yang kasih, ya, akan penyataan itu supaya orang Kristen mula-mula dengan teguh. Mereka sudah menantikan kedatangan Tuhan, bukan hanya menanti-nantikan, melihat, memperhatikan tanda-tanda zaman, akhir zaman ini, tidak. Tapi dengan karunia Allah dan juga dengan teguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nantikanlah itu, tidak usah sibuk dengan tanda-tanda, ya, angka 66 lah, antikristus lah, ini segala macam. Tapi nantikan kedatangan Tuhan itu, persiapkan diri kita. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kemudian ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kepas, dan aku juga dari golongan Kristus. Nah, di sini saudaraku, Paulus mulai memperingatkan jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena di jemaat Korintus itu mulai terjadi perpecahan. Perpecahan kenapa? Perpecahan karena pemimpin. Saudara yang kasih, mulai ada terjadi perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan perpecahan karena pemimpin. Beberapa anggota jemaat di Korintus itu, saudara yang kasih, mereka sudah mulai lebih dekat kepada pemimpin pemberita Injil tertentu. Sudah mulai lebih dekat daripada Injil itu sendiri. Beberapa orang dari jemaat Korintus itu sudah mulai lebih dekat kepada pemberita Injil itu daripada Injil itu. Ini tidak bisa. Harus Kristus di atas segalanya. Kita tidak bisa lebih mengagumkan hamba Tuhan, meninggikan hamba Tuhan daripada Injil atau daripada Kristus itu sendiri. Harus Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita, pujian kita, pengagungan kita. Kristus yang menjadi pusatnya. Kristus yang layak ditinggikan. Nah, tetapi mereka, saudara yang kekasih, sudah mulai terjadi perpecahan. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kepas, aku dari golongan Kristus. Nah, mulai mereka berpihak-pihak. Ini tidak bagus. Ini tidak bisa. Bahkan ini nanti akan menjadi jalan setan untuk mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ini nanti menjadi jalan setan untuk mengkhianati kebenaran. Betapa diagungkannya pemimpin. Saat ini gereja sedang dimurnikan oleh Tuhan. Di zaman corona ini,
Di zaman pandemi ini sedang dimurnikan oleh Tuhan. Makanya pada saat ini kita melihat, bahkan kita mengasihi, ada gereja yang belum bisa melakukan live streaming. Hanya dikasih lembaran-lembaran. Tapi ada juga gereja yang begitu mantapnya. Tapi bagaimanapun gereja itu, satu saat nanti, waktunya nanti, kita akan bersama-sama di sorga. Kalau tahu juga kita sama-sama di sorga, kenapa harus ada iri hati? Kenapa harus ada perpecahan-perpecahan? Kenapa harus ada lebih mengagungkan ini, lebih mengagungkan itu, merendahkan yang ini? Yesus yang patut ditinggikan. Dan firman Tuhan berkata, jikalau Yesus ditinggikan di atas muka bumi ini, maka dia akan menarik jiwa-jiwa. Di bumi ini kita tidak omongan, musuhan. Lalu kita nanti sama-sama di sorga. Gimana ya kira-kira ya sekarang dipulihkan? Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Di antara satu dengan yang lain. Di antara satu gereja dengan gereja yang lain. Kalaupun kita lihat gereja itu sepertinya kurang maju, kurang bertumbuh, doakan dia. Kalaupun ada gereja yang begitu maju, yang begitu lengkap dengan segala fasilitasnya, jangan berikan mobil ke gereja itu sehingga anggota gereja itu diangkut ke gerejanya, sehingga gereja itu menjadi mati. Memang masing-masing gereja itu ada panggilannya. Ada golongan yang sungguh-sungguh memang ya pembisnis, orang-orang hebat di sana. Sementara kalau di sini ada satu orang pembisnis, orang hebat, punya perusahaan, pendetanya pun malu-malu untuk melayaninya, mulai grogi. Di sana ada jemaat yang datang dengan sendal jepit, gak diperhatikan. Atau orang yang pakai sendal jepit itu pun gak berani maju, dia duduk di belakang-belakang di pojok-pojok. Ada gereja yang pakai sendal jepit pun disambut, dirangkul. Di mana dia ditempatkan oleh Tuhan? Marilah kita saling mendoakan gereja-gereja. Ku tak tahu kau dari gereja mana, asalkan beralaskan Kristus. Doakan hamba-hamba Tuhan yang besar, doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pedalaman. Mungkin mereka yang sangat berjuang untuk memberikan atap rumah Tuhannya, gerejanya maksud saya. Di mana mereka sangat berjuang untuk memberikan kursinya, sementara di Jakarta, Jabodetabek begitu mewahnya. Ayo mulai berbagi. Di zaman sekarang ini mulai berbagi. Yesus sudah mulai datang, tidak waktunya lagi mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Jangan ada perpecahan. Maka dikatakan di sini oleh Paulus, aku mengaku bahwasanya Paulus menyalahkan sikap hati yang demikian ya, sambil mengingatkan mereka bahwa baik Paulus maupun rasul-rasul yang lain tidak ada yang disalibkan untuk kamu. Dikatakan, saya tidak disalibkan untuk kamu. Rasul-rasul yang lain tidak ada disalibkan untuk kamu. Tapi Kristus disalibkan untuk kita semua. Lalu ada berkata lagi, aku dari golongan Kristus. Oh, ini yang mengakui golongan dari Kristus, barangkali dia adalah guru-guru palsu yang memusuhi Paulus. Guru-guru palsu yang memusuhi Paulus. Nanti akan kita lihat itu dalam 1 Korintus 4 ayat 18 sampai 19. Dan mengakui bahwa mereka memiliki kerohanian dan hikmat yang lebih unggul daripada yang lain. Mereka percaya bahwasanya pengetahuan mereka, saudara yang kasih, bisa membebaskan mereka dari tuntutan hukum dan juga dari tuntutan moral, saudara yang kasih. Mereka berusaha untuk merebut jemaat dari Injil yang diberitakan oleh Paulus itu dan menyimpangkan mereka, saudara. Paulus berkata, saudara yang kasih, jangan ikuti mereka. Bahkan saudara yang kasih, Paulus melarang jemaat itu untuk berteman, bergaul dengan mereka. Kenapa? Kalau sudah mulai mencari peninggian diri, kalau sudah mulai mencari pengagungan diri sendiri, merasa diri lebih hebat daripada Kristus, maka akan terjadi nanti penyesatan. Akan terjadi penyesatan.
sedikit penyimpangan, makin lama, makin melebar, makin meluas ke sana. Sudah, hati-hati dengan itu. Jadi saudaraku, Paulus berkata, saudara kasih, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Bukan berarti Paulus itu merendahkan nilai baptisan yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Paulus tadi di sini, tahu juga Paulus membaptis. Aku membaptiskan di sini berapa orang tadi dikatakan sudah mulai kasih. Nah, 2 orang atau 3 orang yang dibaptiskan oleh Paulus. Tapi aku juga menyerahkan baptisan itu kepada penyelenggara baptisan, rekan sekerjanya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 2, Kisah 10 itu Yohanes, saudara kasih. Kisah 10 ayat 47 sampai 48 itu Petrus bagaimana membaptis saudaraku. Nah, jadi ada rekan sekerja, ada kesatuan di antara tubuh Kristus, di antara gereja-gereja. Nah, kemudian ayat 18 dikatakan lagi saudara, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita salib adalah, saudara yang kasih, kekuatan Allah ya, yang mencakup hikmat, kebenaran, kuasa yang aktif untuk mengusir setan-setan, untuk melepaskan orang dari ikatan, dan untuk membebaskan orang-orang dari belenggu dosa. Kalau tadi dari golongan Kristus itu mereka mengagungkan hikmat dan pengetahuan, tapi Paulus berkata, berita Injil yang kami sampaikan bukan hanya disampaikan dengan kata-kata. Bagi mereka Kristus adalah merupakan, penyaliban Kristus adalah merupakan kebodohan. Tapi bagi kami berita tentang salib itu adalah merupakan kekuatan yang mencakup bukan saja hikmat dan pengetahuan, tapi aktif untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengusirkan setan-setan, membebaskan orang yang terikat, dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari dosa. Inilah berita salib yang diberitakan oleh Paulus. Dan inilah juga berita salib yang kita beritakan pada saat ini. Disertai dengan kuasa, bukan dengan hikmat manusia dikatakan. Bagaimana hikmat manusia? Bagaimana hikmat dunia ini? Hikmat dunia ini adalah satu hikmat mengesampingkan hikmat Allah dan merendahkan, saudara yang kekasih, ya, hikmat Allah. Apapun yang dikatakan tentang Allah, mereka berpikir itu kebodohan. Kok bodoh kali Allah itu? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa sih dia diludahi? Kalau memang dia berkuasa, kenapa sih gak bisa dia berkata sepatah kata saja, hai orang-orang zaudi, orang-orang bodoh semuanya yang ingin menyalibkan aku, mati kau semua. Apakah tidak bisa mati kalau memang dia bisa berkuasa? Kok bodoh kali Yesus itu? Kalau memang dia berkuasa, kenapa sih dia mau disalibkan? Kenapa sih dia mau dipermalukan? Itu hikmat dunia. Itu pemikiran-pemikiran dunia. Itu adalah kebodohan. Mereka berpikir pemberitaan Injil itu tentang penyaliban Yesus. Saudara kekasih, bukan pemberitaan itu merupakan, bukan metodenya dalam memberitakan Injil itu mereka katakan bodoh, tapi bodoh banget Yesus itu. Dia Tuhan yang berkuasa. Menyelamatkan manusia ini juga dia berkuasa tanpa disalibkan. Tapi kalau dia berkuasa, kenapa dia harus disalibkan? Kenapa dia harus dipermalukan? Kenapa dia diludahi? Berarti dia tidak mampu. Nah, begitu saudaraku, itu hikmat manusia. Jangan sekali-kali saudaraku menyesuaikan filsafat pengetahuan manusia dengan hal-hal, dengan hikmat Kristus, dengan kuasa Allah. Jangan disamakan. Nanti bisa terjadi penyesatan. Saudara yang kasih.
Berita tentang ketuhanan Kristus yang disalibkan itu dan yang dibangkitkan itu mereka anggap sebagai kebodohan. Namun Paulus dalam ayat 27, saudara kekasih, Paulus mengatakan sudah dan mengajarkan 27 ya. 26 dulu saya baca atau 25. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29 ini apa maksud dan tujuan Tuhan. 29 supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kamu. Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah karena Kristus. Paulus mengajarkan bahwa standar dan nilai Allah itu sangat berbeda dengan standar nilai dunia ini. Ingat saja ketika kamu dipanggil, kata Tuhan. Oh, kalau saya mengingat saudaraku ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya orang miskin, saya orang pemalu, minder saya saudara, orang bodoh, orang kampung, orang hina, sakit lagi. 11 tahun saya sakit ginjal. Malu lagi bicara kepada orang, nggak berani. Tapi ketika kita membuka hati bagi Yesus, oh hebat. Saya nggak kuat tahan sudah mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Siapa saya ini sudah? Saya adalah orang yang tak terpandang, orang yang sangat hina, orang yang sangat bodoh. Tapi kalau pada saat ini Tuhan izinkan saya mendekat kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, bisa mengangkat wajah dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau bukan karena Tuhan. Di mana kehidupan saya ini sekarang kalau bukan karena saya diselamatkan oleh Tuhan. Hanya sekedar menikah, punya anak, membesarkan anak, kuliahkan anak, menikahkan anak lagi, gendong cucu, nimang cucu, tua, mati, itu aja. Tapi sekarang tidak. Sekarang hidupku begitu berarti. Sekarang hidupku begitu berharga di mata Tuhan. Begitu luar biasa hidup di dalam Tuhan. Saya mahal di mata Tuhan. Tak ternilai mahal saya. Demikian hargamu nilaimu, saudara. Engkau semahal darah Yesus. Karena Yesus mati bagimu. Karena Yesus mencurahkan darahnya bagimu. Itu sebabnya tidak ada dasar untuk bermegah. Tidak ada dasar untuk menyombongkan diri. Tapi dikatakan di sini, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah oleh karena Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hebat Engkau Tuhan. Kau angkat aku jadi anakmu. Kau berikan aku kesempatan untuk duduk di bawah kakimu, dengar suaramu Tuhan. Syukur Tuhan, Kau dengarkan aku berdoa Tuhan. Kau berikan telinga bagiku, Kau sendengkan telingamu untuk mendengar doaku. Tuhan Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Dulu tidak ada yang mendengarkan aku. Sekarang Engkau mendengarkan aku Tuhan. Hebat Engkau Tuhan. Jangankan manusia, Tuhan pun mendengarkan saya pada saat ini. Tuhan pun mendengarkan saudara. Dulu kita nggak didengar orang, saya tidak didengar orang.
Tapi sekarang bukan saja manusia mendengar Tuhan, mendengarkan doa dan seruan saya, termasuk doa dan seruan saudara. Nah, ingatlah dikatakan oleh Tuhan dan oleh Paulus, ingat dari mana kamu dipanggil. Saya membaca Alkitab ini, saudara, nggak bisa saya nggak menangis. Setiap kali saya membaca firman ini, saya nggak bisa tidak menangis. Saya ingat bagaimana orang tua saya. Saya ingat saya bagaimana sekolah. Saya ingat semuanya itu. Saya ingat waktu saya masih kecil, Tuhan ada yang Engkau Tuhan. Benarnya Engkau ada Tuhan. Kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu Tuhan. Tolong hidupku. Ternyata ada Tuhan ini. Hidupku susah. Saya susah. Saya sakit. Dari SMA saya sekolah sendiri. Disitulah saya lihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Hanya saya SMP di sekolah. SMA saya sekolah sendiri. Jadi pembantu rumah tangga saya sudah alami. Masuk sekolah jam 7. Saya jam 4 sudah ke pasar membantu orang. Tapi saya berpikir ini hanya batu loncatan. Tidak selamanya aku seperti ini. Akan ada saatnya nanti. Waktu sekolah saya ingat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya maju dalam Tuhan. Tapi saya mengandalkan Tuhan, puji Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, kalau benar Engkau ada Tuhan, tunjukkanlah dirimu. Bosan saya Tuhan menjadi orang susah, orang miskin. Bosan saya Tuhan. Bosan saya hidup dalam tekanan Tuhan. Setan itu menekan dengan penyakit, setan itu menekan dengan kemiskinan. Tapi puji Tuhan, jeritan saya di masa kecil ternyata Tuhan dengarkan, saudara. Bukan berarti saya enak serba cukup sekarang, tapi di dalam Tuhan itulah tidak ada yang melebihi dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang melebihi dekat dengan Tuhan. Inilah yang membuat kita, sekalipun kita nanti hebat dipakai oleh Tuhan, menjadi presiden, menjadi ratu. Kalau ada ratu, ingat dari mana kau dipanggil Tuhan. Ingat dari mana kau dipanggil Tuhan. Itu yang membagari kita. Itu yang membentengi kita. Sekalipun punya pesawat, punya jet, punya gedung pencakar langit, ingat dari mana kau dipanggil Tuhan. Alkitab berkata, menurut manusia tidak banyak yang pintar, bijak. Tidak banyak orang terpandang, tidak banyak orang hebat. Tapi apa yang bodoh dipilih oleh Tuhan. Supaya orang bodoh itu, supaya orang miskin itu mengakui ini karena Tuhan, bukan karena hebat. Supaya orang pintar, orang hebat itu gak dipanggil, gagal dia. Wah, aku udah tamatan dari Singapura, tamatan dari Amerika. Kok aku gak ada kerjaan, kok aku begini, kok nasibku begini. Supaya dia rendah hati, bukan kuatmu, bukan titelmu, bukan pangkatmu. Tapi karena Tuhan, orang-orang dengan pandemi corona pada saat ini harusnya merendahkan hati, harusnya sadar diri. Ternyata bukan harta, bukan pintar, bukan hebat. Karena sekarang ternyata bukan karena penyakit orang mati, bukan karena tuanya orang mati. Ada orang yang begitu tua belum mati. Ada orang yang begitu gagahnya, begitu mantapnya, begitu segar, tak berdaya apa-apa. Menyadarkan Yesus sudah mau datang supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita mengakui kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Jadi cengeng nih Ibu Esther. Begitulah saudara. Terus saya mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, kekuatan saya saudara. Ya, haleluya. Jadi Yesus 30, saudaraku, Yesus telah menjadi hikmat kita. Hanya oleh Yesus, hanya oleh Kristus, ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah telah menjadi hikmat kita. Terakhir, hanya oleh Kristus, hanya dalam Kristus,
Dan hanya dengan Kristus orang percaya dapat menerima Kristus. Sekali lagi, tuliskan di kolom komentar saudara, sehingga yang lain nanti yang membaca diberkati. Ibu Esther berharap supaya ketikan saudara di kolom komentar jangan hanya selamat pagi Bu Esther, SKI, apa itu SKI? Selamat pagi saudaraku, haleluya saudaraku, selamat pagi. Oke lah, selamat pagi saudaraku. Tapi jangan hanya selamat pagi, karena nanti orang akan membacanya. Saudara menjadi berkat, tuliskan di kolom komentar saudara. Hanya oleh Kristus, hanya dalam Kristus, hanya dengan Kristus orang percaya dapat menerima hikmat Allah. Tuliskan itu. Bisa? Yang bisa kasih jempolnya. Jangan hanya selamat pagi Bu Esther, terima kasih tim doa, terima kasih Ibu buat firman-Nya. Jangan hanya begitu. Dengan saudara duduk di rumah, dengan bertambahnya jumlah kita, itu sudah memberkati Ibu Esther dan kami berdoa. Tapi memberkati yang lain, tuliskan di kolom komentar saudara itu. Apa yang saudara tuliskan? Berkat-berkat firman Tuhan yang saudara terima. Sehingga ketika orang nanti membacanya, apalagi di YouTube ya, ayo subscribe dong YouTube-nya. Kalau orang berkata, alah Ibu Esther baru 140, 174, 176 subscribe-nya. Ah, gak adanya apa-apanya ini. Tak ada satu orang pun yang komentar. Berarti tak ada yang baca ini. Ayo, tuliskan komentar saudara di YouTube itu. Supaya ketika orang membacanya, tulisan saudara memberkati saudaraku. Iya benar. Saudara senyum-senyum. Benar ini. Ya, terima kasih buat jempolnya. Terima kasih buat lobe-lobenya. Iya, saudara. Tuliskan itu. Nah, saudara yang kasih. Apa lagi yang saudara tuliskan pada saat ini? Ya. Pembenaran, pengudusan hanya ada di dalam Kristus. Nah, tulis di kolom komentar saudara lagi. Nah, apalagi di kolom komentar saudara di YouTube nanti tulis. Ya, selama orang terhubung dengan Kristus, Kristus menjadi sumber segala berkat. Yo, Ibu Esther mau lihat dulu di kolom komentar saudara. Ya, sekali lagi Ibu Esther ulangi. Ya, selama orang tergantung kepada Kristus, selama orang terhubung kepada Kristus, tergantung seolah-olah kalimatnya tergantung-gantung ya, saudara. Ya, selama orang terhubung kepada Kristus, Kristus menjadi sumber segala berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih buat jempolnya lagi. Nah, berusahalah saudaraku untuk menjadi berkat. Saya percaya, Ibu Esther percaya dengan komentar-komentar saudara. Oleh anugerah Tuhan, Ibu Esther sudah menjadi berkat bagi saudara dari tulisan-tulisan komentar saudara. Tapi mari pada saat ini tidak cukup hanya Ibu Esther menjadi berkat, tapi saudara menjadi berkat lewat komentar-komentar yang saudara tulis, saudara pegang kasih. Sehingga ketika orang saudara pegang kasih membaca komentar saudara, diberkati. Wah, Ibu Ria masih tanggang menulisnya. Selama orang terhubung kepada Kristus, Kristus menjadi sumber berkat. Wow, diberkati kan saudara? Hari ini saudara diberkati. Nanti orang-orang yang tidak ada bersama dengan kita membaca. Wah, komentarnya Ibu Ria masih tanggang. Selama orang terhubung kepada Kristus, Kristus menjadi sumber berkat. Wah, nggak didengarnya pun kita pagi hari ini, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian, saudaraku, lihat komentar yang lain. Jangan sama semuanya, jangan hanya itu aja. Banyak berkatnya. Oh, Ibu Esther panjang banget kasih firman Tuhan sampai jam 5 sampai jam 6, tapi lewat jam 6, ya kan? Terimalah berkat Tuhan itu semuanya.
Oke, saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan, karena waktu sudah cukup panjang lebar, kita langsung berdoa saja dan kita akhiri. Saudara, kiranya saudara nanti mendoakan firman ini. Untuk mendoakan lebih detail lagi, kami akan lanjut nanti doa ini, mendoakan saudara semuanya dan mendoakan bangsa negara, mendoakan Indonesia, kegiatan kita sepanjang hari ini. Tapi supaya acara doa kita ini bisa saudara beranjak dari kamar saudara, kita akan segera mengakhirinya. Kita angkat pujian buat Tuhan, saudara terkasih. Ya, penutupnya, lagu kita penutup. Segala puji hormat juga syukur kau naikkan pada Yesus. Segala puji hormat juga syukur kau naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur. Hamba-hambamu yang berdoa di pagi hari ini dan yang akan membuka kembali baik YouTube maupun Facebook ya Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan kasih karunia, dengan kesembuhan, dengan damai dan sejahtera dan keteguhan yang daripada Allah. Terpujilah namamu, Kau memberkati semua umatmu ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.